Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat datang kembali di mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengukuran. Ini masih berkaitan dengan subbab sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, kali ini kita lanjutkan pada subbab sistem pengukuran. Nanti pembahasan kita itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu alat ukur panjang, lalu berikutnya alat ukur massa, dan berikutnya yang terakhir adalah alat ukur waktu, ya. Kita langsung saja mulai ke alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mistar atau sering kita sebut dengan penggaris, ya. Nah, kalau kita lihat ada sebuah penggaris di sini, di mana angka yang besar ini berada dalam satuan sentimeter, sedangkan garis-garis yang kecil ini satuannya adalah dalam milimeter. Nah, jadi di penggaris ini memiliki satuan yang terkecil yaitu 1 mm. Nah, ini sudah familiar ya, kamu sudah seringkali mengukur menggunakan penggaris ini. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan contoh saja. Di sini penggaris digunakan untuk mengukur sebuah karet penghapus. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur karet penghapus, di mana nolnya dimulai dari sini, kemudian terakhirnya di sini. Nah, seperti ini. Sekali lagi, tadi penggaris ini memiliki satuan terkecil sebesar 1 mm. Nah, satuan terkecil dari penggaris ini adalah 1 mm. Nah, kalau kita baca hasil pengukuran dengan menggunakan mistar ini, kita lihat dari 0 sampai di sini ini adalah menunjuk angka 2. Lalu lebihnya ini adalah sebesar 2 strip atau 2 mili. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan hasilnya pengukuran dengan menggunakan mistar ini, yaitu sebesar hasil pengukurannya sebesar 2,2 cm. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Nah, namun kita perlu perhatikan bahwa setiap alat ukur itu memiliki ketelitian. Ya, memiliki ketelitian atau ketidakpastian begitu ya. Nah, di mana karena ini adalah pengukuran langsung, sekali lagi, ini adalah pengukuran langsung, atau seringkali disebut dengan pengukuran tunggal gitu ya. Pengukuran tunggal, di mana dalam satu kali pengukuran kita sudah langsung bisa mendapatkan hasil pengukurannya gitu ya. Nah, maka ada yang namanya ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, untuk pengukuran tunggal ini, nilai ketidakpastiannya biasanya digunakan rumus sederhana, yaitu delta X sama dengan setengah kali dari skala terkecil. Skala terkecil. Sekali lagi saya ulangi, karena pengukuran dengan menggunakan mistar ini adalah berupa pengukuran tunggal, di mana satu kali pengukuran kita sudah bisa mendapatkan hasil pengukurannya, maka ketidakpastiannya itu bisa dinyatakan dengan umumnya ya, ini adalah setengah kali dari skala terkecil. Dengan demikian, hasil pengukuran dengan penggaris ini memiliki ketidakpastian setengah kali skala terkecil dari penggaris ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Dengan demikian, delta X-nya atau ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Nah, seperti ini. Nah, di dalam teknik pelaporan, jadi ada hasil pengukuran. Hasil pengukurannya tadi adalah 2,2 cm. Nah, di dalam teknik pelaporannya, pelaporan hasil ya, kita tuliskan di sini untuk pelaporan hasil. Di
di mana hasil pengukuran ini sudah memperhitungkan nilai ketidakpastian, maka nanti dinyatakan dengan bentuk seperti ini. X plus minus delta X. Satuannya dalam sentimeter. Nah, dengan demikian hasil pengukuran untuk karet penghapus ini, jika dinyatakan secara lengkap akan menjadi X-nya tadi adalah 2,2 cm plus minus setengah kali skala terkecilnya, delta X-nya, yaitu 0,05 dalam satuan sentimeter. Nah, karena di sini delta X-nya ini 2 angka di belakang koma, maka nilai hasil pengukurannya X tadi juga kita sesuaikan. Sehingga di sini kita tuliskan untuk hasil pelaporannya adalah 2,20 plus minus 0,05 cm. Nah, ini nanti masih berkaitan dengan subbab berikutnya, yaitu tentang angka penting ya. Jadi pahami dulu untuk hasil pengukuran ini. Nanti di subbab yang terakhir kita akan bahas ini ya tentang angka penting. Ya, sekali lagi untuk pelaporan hasilnya, pelaporan hasil pengukuran dari karet penghapus ini dengan menggunakan mistar adalah 2,20 plus minus 0,05 cm. Baik, alat ukur yang berikutnya adalah jangka sorong. Ya, jangka sorong ini istilahnya biasanya seringkali disebut dengan vernier kaliper, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada poin 1. Ini disebut sebagai rahang luar. Nah, ini rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter ya, biasanya diameter bagian luar dari suatu benda, misalkan koin atau cincin dan sebagainya di bagian luarnya. Kemudian yang kedua, yang bagian yang lancip ini disebut sebagai rahang dalam. Nah, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam atau bagian dalam dari sebuah benda. Misalkan mengukur lebar dari cincin gitu ya, atau diameter dari bagian dalam dari cincin begitu. Lalu yang ketiga, di sini ada batang. Batang ini digunakan untuk memeriksa atau mengukur kedalaman suatu tabung. Jadi ini rahangnya bisa digeser sehingga nanti bagian nomor 3 ini dia bisa bertambah panjang, bisa dimasukkan ke lubang untuk mengukur kedalaman suatu tabung. Lalu yang keempat, poin keempat ini, poin keempat ya, ini ada disebut sebagai skala utama. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai angka 17 di sini disebut sebagai skala utama. Nah, skala utama ini cara membacanya sama persis seperti penggaris ya, di mana satuan terkecil dari skala utama ini besarnya adalah 1 mm. Kemudian yang kelima, ini ada skala utama namun dalam satuan inci, tapi nanti yang akan sering kita bahas ini yang dalam satuan sentimeter. Yang berikutnya, yang keenam, ini adalah skala Nonius atau seringkali disebut sebagai skala Vernier. Nomor 6, yang di skala yang berada di rahang geser ini ya, yang bisa digeser-geser, ini disebut sebagai skala Nonius. Nah, skala Nonius ini juga ada yang dalam inci dan ada yang dalam senti. Namun sekali lagi kita akan lebih fokus ke yang satuan dalam sentimeter. Kemudian yang ke-8, nih di sini ada alat penahan ya, biasanya digunakan untuk mengunci supaya rahangnya ini tidak bergeser lagi. Nah, ini mungkin sudah pernah kamu terima di SMP dulu, di mana ada 3 fungsi utama dalam jangka sorong. Yang pertama yaitu mengukur diameter dalam pada sebuah benda, lalu yang kedua untuk mengukur diameter bagian luar, lalu yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman suatu tabung begitu ya. Itu adalah fungsi dari jangka sorong. Supaya lebih efektif kita langsung segera masuk ke cara pembacaan skalanya. Nah, di sini sudah disajikan 2 contoh gambar cara menentukan atau membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Langkahnya bagaimana? Langkahnya yang pertama adalah
lihat dulu angka 0 pada skala nonius. Sekali lagi, ini ada skala utama, yang bagian atas, ini skala utama. Yang bagian bawah ini adalah skala nonius. Ya. Langkahnya yang pertama, lihat dulu angka 0 pada skala nonius. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, angka 0 pada skala nonius ini belum berhimpit dengan skala utama. Sekali lagi, angka 0-nya ini tidak berhimpit dengan skala utama. Nah, kalau tidak berhimpit bagaimana? Kalau tidak berhimpit dengan skala utama, ini angka 0-nya tidak berhimpit, maka kita ambil garis atau skala yang di sebelah kiri angka 0. Berarti garisnya adalah yang ini. Nah, maka ini adalah hasil pembacaan dari skala utama. Kita beri keterangan dulu. Yang di sini tadi adalah skala utama, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah skala nonius. Nah, sekarang tadi skala utamanya kita ambil yang berada di sebelah kiri ya dari angka 0. Kalau kita perhatikan di sini tidak berhimpit, maka kita ambil yang di sebelah kiri. Dengan demikian skala utamanya akan diperoleh sebesar 10 cm. Nah, sekarang berikutnya untuk membaca angka pada skala nonius, kita lihat di sini, kita cari yang garisnya ini berhimpit pertama kali dengan skala yang ada di skala utama. Ini angka 0, berarti di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini ya. Sekarang kita lihat yang berhimpit pertama kali dengan skala utama ini ada di angka 2. Ya. Di angka 2 ini berhimpit pertama kali dengan skala utama. Maka kita tuliskan di sini 2. Nah, sekarang kita ingat kembali ketelitian atau skala terkecil dari sebuah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini punya ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris, di mana ketelitiannya atau skala terkecilnya, ini ya, skala terkecil di mana skala terkecil dari sebuah jangka sorong yang umum ini ya adalah 0,1 mm, 0,1 mm atau sebesar 0,01 cm. Lagi saya ulangi, skala terkecil pada sebuah jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Jadi 1 mm di penggaris kalian itu masih dibagi 10 ini ya. Dia masih bisa mengukur sampai sekecil itu. Atau 0,01 cm. Nah, kalau kita kalikan, maka skala noniusnya ini akan menghasilkan 2 kali 0,01 cm atau hasilnya adalah 0,02 cm. Skala utamanya 10 cm, skala noniusnya 0,02 cm. Nah, berapakah hasil pengukurannya? Maka hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah sebesar 10 cm ditambah dengan 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 10,02 cm. Nah, cukup mudah ya untuk mengukur, membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Sekali lagi langkahnya yang pertama, lihat angka 0 pada skala nonius. Kalau skala noniusnya tidak berhimpit, maka ambil yang berada di sebelah kiri angka 0. Nah, di yang ini, di sebelah kiri angka 0, berarti angkanya adalah 10. Nah, maka skala utamanya 10. Lalu untuk skala noniusnya itu adalah garis yang berhimpit dengan skala utama. Nah, dalam hal ini kita peroleh tadi angkanya adalah angka 2. Nah, dengan demikian tinggal kita kalikan dengan skala terkecilnya pada jangka sorong, maka hasilnya adalah 2 kali 0,01 atau hasilnya adalah 0,02 cm.
Nah, hasil pengukuran totalnya itu adalah penjumlahan antara skala utama dengan skala nonius. Ya, 10 cm ditambah dengan 0,02 cm, maka hasilnya adalah 10,02 cm. Kalau kalian pengen langkah yang lebih mudah untuk mengecek ya, ini bisa kamu tuliskan dulu. Skala utamanya berapa? 10. Ya. Skala noniusnya berapa? Menunjuk angka 2, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, mudah ya? Lalu berikutnya kita coba contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua ini. Kita tentukan dulu skala utamanya. Kita perhatikan angka 0 di sini. Garisnya ini belum berhimpit dengan garis di atasnya. Dengan demikian, maka angka garisnya ini kita ambil yang di sebelah kiri angka 0. Nah, maka garis yang kita gunakan atau yang kita baca hasil pengukurannya adalah ini. Nah, di mana ini menunjuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan demikian skala utamanya adalah 2,7 cm. Lalu untuk skala noniusnya, yang berhimpit pertama kali ini ada di garis yang ini. Nah, kita perhatikan untuk garis yang ini menunjuk angka 6. Nah, dengan demikian tadi adalah skala noniusnya 6 kali skala terkecilnya tadi 0,01 cm. Maka skala noniusnya diperoleh 0,06 cm. Nah, hasil pengukurannya ini kita tinggal jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. 2,7 ditambah dengan 0,06 maka hasilnya adalah 2,76 cm. Nah, mudah ya. Sekali lagi kalau pengen langkah yang lebih cepat, skala utamanya berapa? 2,7. Garis noniusnya berapa yang berhimpit? Angka 6. Maka hasilnya adalah 2,76 cm. Nah, demikian untuk mengukur membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ya, berikutnya alat ukur panjang yang kita bahas kali ini adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini dia bisa mengukur lebih teliti daripada jangka sorong. Ya, kalau jangka sorong tadi tingkat ketelitiannya atau skala terkecil yang ada pada jangka sorong itu adalah 0,1 mm atau 1 mili dibagi 10. Nah, sekarang mikrometer ini bisa mengukur lebih kecil lagi, yaitu 0,01 mm atau 1 mm di penggaris kalian itu dibagi 100. Nah, ini masih bisa diukur dengan menggunakan mikrometer. Jadi mikrometer ini sangat cocok untuk mengukur benda-benda yang tipis ya, yang kecil itu sangat pas karena ketelitiannya sangat tinggi. Kita lihat bagian-bagiannya dulu. Yang pertama di nomor 1 ini ada bingkai atau rangka. Kemudian yang kedua ini poros tetap. Ya, ada poros tetap namanya. Yang ketiga ini adalah poros bergerak. Jadi ketika nanti bagian sini diputar, maka yang nomor 3 ini poros gerak ini dia bisa mengecil dan membesar ya, maju dan mundur. Kemudian yang keempat adalah cincin pengunci. Jadi nanti bendanya kalau sudah diletakkan di antara kedua poros ini tadi, kemudian diputar, sudah mentok gitu ya, lalu dikunci dengan alat yang nomor 4 ini. Lalu yang kelima, roda penghenti. Ini ketika diputar nanti dia akan menghasilkan bunyi. Kalau dia sudah berbunyi berarti jangan diputar lagi gitu ya. Artinya sudah ini antara poros gerak dan poros tetap ini sudah tidak bisa bergerak lagi begitu. Ya, sehingga nanti di sini ada bunyinya begitu ya. Yang ke-6 ini ada skala nonius. Yang ke-6 skala nonius. Kemudian yang ke-7 ini adalah skala utama.
Nah, skala utama pada mikrometer ini, satu strip bagian atas ini besarnya adalah 1 mm. Sedangkan satu strip yang bagian bawah ini adalah setengah milimeter lebih besar daripada bagian atasnya. Ya, sekali lagi, skala utama ini berada dalam atau menggunakan satuan milimeter. Kemudian di sini skala non-use, nanti juga dalam milimeter, gitu ya. Ini bagian-bagian dari mikrometer. Misalkan bisa digunakan untuk mengukur ketebalan satu lembar kertas, itu bisa digunakan alat ini, micrometer scope. Nah, sekarang cara membaca hasil pengukurannya. Nah, di sini disajikan dua contoh, ya. Yang pertama ini skala utama. Skala utamanya dari 0, 1, 2, 3 ini ya. Lalu yang bagian bawah ini kelebihan setengah milimeter dari bagian atas. Artinya begini, kalau di sini 0, maka ini adalah setengah milimeter. Ini 1, maka yang di sini adalah 1,5 milimeter. Ini 2, 2,5, 3, 3,5. Saya ulangi, ini 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 milimeter. Nah, lalu cara membaca hasil pengukurannya bagaimana? Kita tentukan dulu hasil pembacaan dari skala utama. Hampir sama dengan yang jangkau sorong tadi ya. Ini skala utamanya. Kita lihat di sini batas antara skala utama dan skala non-use ya. Ada batasnya di sini. Nah, kalau ini tidak pas dengan garis yang ada pada skala utama, maka kita pilih yang di sebelah kirinya. Berarti garis yang ini. Nah, garis yang ini menunjukkan angka 3,5. Nah, maka skala utamanya dari gambar yang pertama ini adalah 3,5 milimeter. Sekarang yang kedua, kita akan membaca skala non-use-nya. Ini ya, skala non-use-nya yang di sebelah sini. Yang berada di sebelah sini, ini skala non-use. Kita baca hasil pembacaan dari skala non-use-nya. Untuk skala non-use yang kita lihat di sini, yang segaris dengan skala utama, ini adalah angka 27. Ini 25, ini 26, ini 27. Sehingga skala non-use-nya adalah 27. Nah, lalu dikalikan dengan skala terkecil dari micrometer scope ini. Micrometer scope ini mampu mengukur sampai dengan 1/100 mm. Jadi 1 mm yang ada di penggaris kalian itu dibagi 100 gitu ya. Atau kita tuliskan 0,01 mm. Nah, dengan demikian hasil skala non-use-nya ini adalah 0,27 mm. Sekarang untuk hasil pembacaannya kita tinggal jumlahkan saja antara skala utama dengan skala non-use. Skala utamanya tadi ditambahkan dengan skala non-use. Skala utamanya adalah 3,5, sedangkan skala non-use-nya adalah 0,27. Semuanya ini dalam satuan milimeter, gitu ya. Maka hasil totalnya adalah 3,27 milimeter. Nah, ini adalah hasil pembacaan skala pada micrometer scope. Lalu untuk hasil pelaporannya bagaimana, gitu ya? Kita akan bahas sekalian saja untuk hasil pelaporannya. Hasil pelaporan dari pembacaan skala pada micrometer scope ya. Tadi persamaannya masih sama, yaitu X plus minus delta X. Satuannya dalam milimeter. Nah, hasil pelaporannya X-nya menjadi, ini X-nya hasil pengukuran ya. Ini hasil pengukurannya ini adalah yang ini, 3,27. 3,27 ditambah dengan delta X. Delta X-nya tadi adalah plus minus ya, maaf. Plus minus delta X. Delta X-nya tadi
biasanya adalah setengah kali dari skala terkecil. Kalau kita tentukan dulu berapa delta X-nya, ini setengah kali dari skala terkecil. Di mana skala terkecilnya tadi adalah 0,01 mm. 0,01. Nah, dengan demikian delta X-nya adalah sebesar 0,005 mm. Nah, sekarang yang ini kita masukkan ke sini. Nah, ini. Maka hasil pelaporannya adalah X plus minus delta X. X-nya tadi adalah 3,27. Delta X-nya adalah 0, sebentar. Kita beri ruang ya. Sekali lagi, X-nya tadi adalah 3,27 plus minus delta X-nya adalah 0,005. Satuannya dalam milimeter. Kita lihat di sini, di sebelah sini ada 3 angka di belakang koma. Dengan demikian, maka di sini juga kita buat 3 angka di belakang koma. Maka hasil pelaporannya adalah 3,270 plus minus 0,005 mm. Ya, untuk hasil pengukurannya. Berikutnya kita akan coba untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita lihat di sini, di contoh kedua, di batas ini, antara skala utama dan skala nonius, ini angkanya di sebelah kirinya adalah angka 3. Di sebelah kiri sini adalah angka 3. Nah, dengan demikian, hasil pengukurannya, skala utamanya adalah 3 mm. Lalu skala noniusnya kita lihat yang berhimpit dengan garis ini pada skala utama. Garis ini yang berhimpit ini adalah di angka 22. Dengan demikian kita tuliskan di sini 22. Dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm, maka hasilnya skala noniusnya ini adalah 0,22 mm. Nah, hasil pengukuran totalnya adalah dijumlahkan antara skala utama dan skala nonius. 3 ditambah dengan 0,22, maka hasilnya adalah 3,22 mm. Lalu untuk pelaporannya, hasil pelaporan atau hasil yang dilaporkan tadi dinyatakan dengan X plus minus. Oke, sebentar. Ya, hasil laporannya tadi dinyatakan dengan X plus minus delta X dalam satuan milimeter. Tadi X-nya sebesar 3,22 ditambah dengan atau plus minus hasilnya tadi 0,005 mm. Setengah kali dari skala terkecilnya ini tadi ya. Maka kalau kita tuliskan hasil pelaporannya adalah 3,220 plus minus 0,005 mm. Nah, X ini adalah hasil pengukuran. Lalu delta X ini disebut dengan ketidakpastian. Ya, saya ulangi, X ini adalah hasil pengukurannya. Lalu delta X ini adalah nilai ketidakpastiannya, di mana hasil pelaporannya nanti dinyatakan dengan X plus minus delta X. Nah, itu adalah untuk alat ukur panjang dengan menggunakan mikrometer. Sekarang kita lanjutkan pada alat ukur massa. Pada gambar ini ada sebuah alat ukur massa yang sering disebut dengan neraca Ohaus. Ya, neraca Ohaus. Bagian-bagiannya nanti bisa kalian
pelajari di file PDF-nya ya. Ada tombol kalibrasi, ini digunakan untuk menolkan kembali sebelum alat ini digunakan, atau seringkali disebut dengan kalibrasi, atau nama lainnya adalah tera ulang. Jadi ini digunakan supaya pengukuran bisa pas gitu ya, dimulai dari 0. Yang kedua, ini ada tempat beban. Jadi bebannya atau yang diukur itu ditempatkan di sini, di bagian tempat beban. Ya, di sini bendanya yang mau diukur letakkan di sini. Lalu yang ketiga ada pemberat atau anak timbangan ya biasanya. Ini dia nanti bisa digeser-geser. Pemberat. Lalu yang berikutnya adalah lengan neraca. Lalu yang terakhir adalah garis kesetimbangan. Jadi kalau garisnya ini nanti sudah segaris antara bagian lengan ini, ujung lengan ini dengan garis ini sudah pas jadi satu garis, maka bendanya pengukurannya sudah dikatakan setimbang. Langsung bisa kita baca hasil pengukurannya. Itu sekilas tentang neraca Ohaus. Berikutnya adalah alat ukur waktu ya. Alat ukur waktu yang kita ambil sebagai contoh di sini adalah stopwatch. Nah, di bagian stopwatch, kalau yang digital sangat mudah ya, tinggal kita klik atau kita pencet saja nanti angkanya sudah muncul gitu ya. Tapi untuk yang stopwatch analog, ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama di bagian dalam, yang bagian dalam ini menunjuk skala menit ya. Sedangkan yang di bagian luar ini skalanya dalam satuan sekon. Ini ya, sekali lagi, yang di bagian dalam ini dalam satuan menit, lalu yang di bagian luar ini dalam satuan sekon. Nah, sekarang kita akan coba baca hasil pengukuran dengan dengan stopwatch analog ya. Kita lihat di bagian dalam ini jarum yang di bagian dalam ini menunjuk angka 6, belum sampai ke angka 7. Ya, jadi kalau belum sampai ke angka 7, maka yang menitnya jangan sampai dipilih yang angka 7 karena belum sampai angka 7. Karena belum sampai angka 7, maka pilih angka yang sebelumnya yaitu angka 6. Dengan demikian, untuk skala yang bagian dalam atau menitnya ya, skala yang bagian dalam atau menitnya dari gambar ini, menitnya adalah sebesar 6 menit. Lalu untuk yang bagian luar ini satuannya dalam detik. Kita lihat jarum yang bagian luar ini atau jarum panjang ini pas berada pada angka 35 ya gini. Dengan demikian untuk detiknya atau sekonnya ini adalah sebesar 35 sekon. Nah, dengan demikian hasil catatan waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ini T-nya adalah 6 menit lebihnya 35 detik atau 35 sekon. Nah, itulah langkah-langkah atau cara yang kita gunakan untuk membaca hasil pengukuran, baik itu panjang, tadi ada 3 ya, yaitu mistar, kemudian jangka sorong dan mikrometer. Lalu pengukuran massa itu dengan menggunakan neraca Ohaus, tinggal dijumlahkan saja anak timbangannya. Anak timbangan pertama berapa, ditambahkan anak timbangan kedua berapa, ditambahkan anak timbangan yang ketiga berapa, dijumlahkan saja. Lalu yang ketiga, pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch. Nah, ini bagian dalamnya dalam satuan menit. Lalu untuk yang skala di pinggir atau bagian luar ini dalam satuan sekon. Tinggal dijumlahkan saja, diperoleh hasil. Contohnya tadi adalah 6 menit 35 detik. Nah, demikian untuk kali ini. Pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah saya lampirkan.
Deadline waktunya juga sudah ada di situ, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.